Pernah nggak kalian itu nemuin seseorang atau temen kalian sendiri yang dia tuh cantik banget, dan cantiknya itu sesuai sama standar kecantikan yang ditentuin dalam suatu masyarakat? Kalian ngerasa nggak sih kayak mereka tuh kayak punya power, punya kuasa yang besar untuk mengendalikan lingkungan mereka? Sakit nggak sih kalau kita itu sebagai cewek yang biasa-biasa aja, tapi kita tuh nggak pernah dianggap dalam lingkungan tersebut karena ada satu cewek yang dia tuh cantik banget dan dia tuh jadi main character di lingkungan itu. Dan yap, seperti yang kalian tahu, aku bakal ngebahas satu topik soal beauty privilege. So, sebelum kita mulai ke penjelasan yang lebih dalam, kita perlu tahu dulu nih definisi dari beauty standard itu apa, definisi dari beauty privilege itu apa, dan definisi sesungguhnya soal beauty atau cantik. Jadi cantik itu sebenarnya relatif. Cantik buat aku dengan cantik buat kalian itu tentu adalah hal yang berbeda. Definisinya bisa berbeda. Dan kalimat untuk menyampaikannya pun juga berbeda gitu. Oke, first thing first, kita bahas dulu soal beauty standard. Sebenarnya apa sih beauty standard itu? Sebenarnya gampangnya, beauty standard itu adalah standar atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu masyarakat. Jadi contohnya nih, di masyarakat ada ketentuan bahwa cantik itu harus yang putih, harus yang hidungnya mancung. Terus di masyarakat yang lain, masyarakat B contohnya, cantik itu definisinya adalah cewek-cewek yang dia punya rambut keriting atau tinggi badannya itu di atas 160 cm. Itu adalah standar atau ketentuan-ketentuan soal kecantikan yang ditetapkan oleh suatu komunitas atau masyarakat. Kedua, beauty privilege. Apa sih beauty privilege itu? Kalau tadi beauty standard itu adalah ketentuan-ketentuan soal kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat, maka kalau kita membahas soal beauty privilege, itu artinya hak-hak istimewa yang didapatkan ketika seseorang itu emang menjadi cantik sesuai standar kecantikan dalam suatu masyarakat. Beauty privilege itu lebih ke hak istimewa yang didapetin oleh seseorang yang dia tuh emang cantik sesuai standar dari masyarakat, dan dia tuh punya power untuk bisa mengendalikan lingkungannya gitu. Contohnya, ada satu cewek A, dia tuh cantik banget sesuai sama standar yang ditetapkan sama masyarakat. Putih, tubuhnya langsing, terus hidungnya mancung, rambutnya keriting, tinggi badannya sampai 160 ke atas. So, udah pasti dong dia bakal dapetin banyak banget hak-hak istimewa yang dia bisa dapetin. Biasanya cewek-cewek yang cantik itu lebih gampang untuk dinotis sama orang-orang. Sebenarnya kalau kita ngebahas soal definisi sesungguhnya dari beauty itu apa, atau kecantikan yang sesungguhnya itu seperti apa, cantik itu adalah hal yang sangat relatif. Mungkin buat aku, cantik yang sesungguhnya itu adalah cantik yang sesuai dengan standar yang ditentuin sama masyarakat, standar yang putih, terus tinggi, terus rambutnya keriting, dan semuanya yang ditetapin sama masyarakat. Tapi aku yakin pasti ada beberapa dari kalian yang gak setuju sama pendapat aku. Aku yakin pasti kalian punya definisi sendiri soal cantik itu seperti apa. Mungkin ada yang bilang, no, cantik yang sesungguhnya itu bukan cantik yang ditentuin sama standar masyarakat. Cantik itu bukan soal putih, cantik itu bukan soal hidung mancung. Pokoknya cantik itu bukan soal fisiknya, tapi cantik itu soal gimana akhlaknya itu bisa dirasa oleh banyak orang. Oh, dia akhlaknya bagus tuh, oh dia positive vibes tuh, punya cara pembawaan atau penyampaian yang baik. So that's the definition of beauty. Jadi aku gak bisa menyamaratakan, aku mengatakan bahwa beauty itu seperti ini, tapi itu balik lagi ke gimana cara kita sebagai pribadi masing-masing itu mendefinisikan beauty. Kita kalau jadi cewek cantik pasti bakal lebih mudah buat dihargain dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Ketika cewek A dia cantiknya tidak memenuhi standar kecantikan dengan cewek B yang dia punya standar kecantikan yang ditentuin, yang bagus, yang ya pokoknya yang sesuai lah sama standar kecantikan yang ada di masyarakat, itu pasti punya perbedaan ketika orang lain itu memperlakukan kedua cewek ini tadi. Dan yang paling bikin aku kesel banget ya, masyarakat kita tuh
terkadang suka menormalisasikan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang-orang yang punya privilege cantik itu, atau menganggap kayak yaudah itu bukan kesalahan sebenarnya, atau kayak biasanya tuh ada komentar-komentar, lo cantik, lo aman. I mean like it is not about cantik atau enggaknya, tapi apa yang udah mereka perbuat gitu loh. Banyak banget contoh atau kasus-kasus yang dia tuh seharusnya perlu mendapatkan sanksi sosial, tapi karena kecantikannya atau karena gantengnya, orang-orang tuh jadi kayak terhipnotis gitu loh. Orang-orang jadi ngerasa kayak dia tuh gak pantas buat dimaki-maki, dia gak cocok kalau dimaki-maki, karena ya emang sesuai aja sama standar yang ditetapin sama masyarakat. Dan itu yang ngebuat ketidakadilan yang terjadi dalam lingkup sosial. Sebenarnya hal ini tuh juga membuat banyak banget orang-orang yang merasa bahwa dia itu tidak memenuhi standar cantik masyarakat, terus akhirnya mereka merasa bahwa mereka tuh dikucilkan. Tahu nggak? Sebenarnya aku ngangkat satu topik ini karena aku pernah ada di posisi itu. Aku pernah ada di situasi dimana aku ngerasa insecure banget sama diriku sendiri ketika aku harus membandingkan diri aku dengan cewek-cewek di luar sana yang jauh lebih cantik, yang standarnya itu emang standar cantik, putih, tinggi, ideal. Dan aku ngerasa kayak aku kurang apa sih? Kenapa aku bisa sejelek ini ya? Kenapa aku bisa seenggak cantik ini? That's why aku ngebahas topik ini, karena aku mau menyadarkan kalian semua kalau cantik itu nggak soal fisik aja. So, ya, I don't want you to waste your time untuk selalu compare diri kalian sama orang lain hanya karena kalian ngerasa fisik kalian itu nggak sesuai, hanya karena kalian ngerasa bahwa fisik kalian itu kurang gitu loh. I mean like it's your body, it's your skin, your nose, your hair, everything is perfect. Dan aku nggak merasa bahwa ketika kita itu memang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh masyarakat, bukan berarti kita tuh harus mengubah penampilan kita hanya untuk terlihat sama. Dan sebenarnya hal ini tuh bisa dipengaruhi karena kita sendiri tuh selalu lupa kalau privilege yang datangnya dari seseorang yang cantik itu terbentuk karena standar yang kita ciptain sendiri di awal. Kita lupa kalau cantik itu bukan sesuatu yang bisa diukur lewat kulitnya yang putih atau hidungnya yang mancung kayak yang aku bilang tadi, bukan soal fisik. Dan hal itu yang terjadi karena mungkin dari kecil ya kita diajarkan, bukan diajarkan sih, tapi lebih ke kita tuh selalu dapat konsumsi dari masyarakat pernyataan-pernyataan bahwa cantik itu harus soal fisik, cantik itu harus soal putih, cantik itu harus soal tinggi. Nah, kita tuh hidup di mana lingkungan masyarakat itu ngebuat standar cantik harus A, harus B, harus C, dan tanpa kita sadarin juga, ketika kita berada di lingkungan masyarakat yang selalu menuntut standar cantiknya seseorang, tanpa kita sadarin, kita tuh juga masih sering maksain diri kita buat ngikutin standar yang ditetapin, yang dibuat sama komunitas atau masyarakat sosial tersebut. Tapi tahu nggak kalau kita bisa nyiptain standar kecantikan kita sendiri tanpa harus berpatok pada standar kecantikan di masyarakat. Aku selalu merasa bahwa perempuan-perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang ekspresif, perempuan yang bisa menyebarkan ekspresi mereka, ekspresi riang, ekspresi ramah, or whatever it is yang bikin auranya tuh jadi kelihatan menyebarkan positive vibes gitu. So, that's the main point of this discussion. Karena salah satu cara paling sederhana untuk bikin kecantikan versi diri kita sendiri adalah dengan menyebarkan positive vibes yang kita punya. Karena pada akhirnya orang lain itu bakal lebih bisa untuk mengingat gimana perasaan mereka saat mereka itu ada bareng sama kalian, perasaan ketika mereka itu di dekat kalian, vibes apa sih yang mereka rasain dari kamu, dibanding sekedar mereka tuh hanya mengingat soal fisik kamu aja. Energi positif itu bikin kita automatically lebih kelihatan menarik di mata orang, lebih bisa berharga di mata orang. It's just simple dengan kita tuh tebar senyuman ke semua orang and being nice to each other. Build your inner qualities.
Aku jauh lebih bisa mengapresiasi orang-orang yang bisa tampil dengan rasa percaya dirinya, kayak seolah-olah tuh dia nggak peduli sama apa yang bakal orang lain bilang. Dia nggak peduli sama pendapat orang lain soal personality dia, soal style dia. Cause it shows us kalau kita tuh sebenarnya nggak gampang buat terus-terusan kemakan standar kecantikan yang udah dibuat sama suatu masyarakat. And to do that, kita perlu untuk melatih yang namanya kepercayaan diri atau build your confidence. Melalui cara-cara kamu untuk menyampaikan gaya bahasa apa yang cocok sama kamu, gestur apa yang cocok sama kamu, and keep staying true to your style no matter what. Kalau kamu emang tipikal orang yang soft spoken, ya it just take that, accept it as part of yours. Dan semisal kamu suka nih sama gaya yang tomboy, gaya yang feminine, keep it up. Don't change yourself for something that doesn't belong to you. Kembangin diri kalian juga lewat skill atau hobi yang kalian suka, yang bikin kalian itu makin merasakan rasa percaya diri kalian. Karena pada akhirnya semua itu bakal balik lagi ke potensi apa yang kalian punya. Dan yang terakhir adalah menerima diri kita seutuhnya. Kalau kamu dilahirin dengan kulit yang sawo matang, atau rambut afro kamu, rambut keriting bergelombang, atau hidung kamu yang pesek, yet accept it as part of your body. Accept it as part of yours. Karena itu adalah keunikan kita. Itu adalah karakteristik kita. Kita gak bisa ngubah itu seenaknya aja apa yang udah dikasih sama Tuhan. Karena itu adalah berkah, itu adalah anugerah, gift yang dikasih dari Tuhan buat kamu. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kamu gitu loh. Siapa sih yang gak mau punya karakteristik yang berbeda, karakteristik yang unik? So build it, create your own characteristic. Jadi aku sangat-sangat berharap dalam sesi diskusi ini bahwa sebagai perempuan, ketentuan cantik itu bukan didasari atas fisik. Gimana cara kita untuk bisa ngebangun rasa percaya diri kita, dan gimana kita itu bisa menerima diri kita seutuhnya, menerima bahwa kita punya karakteristiknya masing-masing. So thank you so much guys for listening to this podcast. Stay be kind to yourself. Bye!